Halo semuanya, Eh, perkenalkan nama gue Aziz. Gue sekarang senior software engineer ya di Shopee. Sekarang gue berdomisili di Singapura. Makanya tadi agak salah time zone-nya, cuman beda sejam soalnya. Oke, lagi ya. Sekarang gue di sini gue nggak pakai ini sih ya, nggak pakai PowerPoint karena kan algorithm club ya. Gue kayak cuma mau bahas aja gitu. Eh, kita nih belajar algoritma itu dimulai dari mana, apa yang harus kita pelajari dulu gitu-gitu kan. Nah, oke. Sebelum mungkin mulai ya ini di episode 1 ini mungkin gue akan kasih plan kali ya. Nanti ke depannya tuh rencananya mungkin setiap bulan bahas algoritmanya itu di bagian seperti apa namanya? Kita misalnya sekarang kita bahas apa nih? Bahas misalnya sekarang sliding window, terus nanti bulan depan kita bahas tree, terus bulan depannya lagi kita bahas linked list gitu-gitu. Terus kapan lagi kita bahas tries. Nah, setelah bahas itu tuh mungkin sekitar 20 menit 30 menit. Nah, setelah itu kita bahas hal lain lagi. Hal lainnya tuh misalkan kalian punya question gitu. Nah, questionnya itu bisa kalian drop di sini linknya. Nanti kita solve bareng-bareng. Tapi jangan question hard karena kalau question hard biasanya solvingnya lama gitu. Oke? Ya gitu aja Sip, sih. sip. Ya, sebentar. Ya malum bro. Apa santai. Uh, Oke. Nah kali ini gue akan bahas algoritma kayak sliding windows dulu ya. Soalnya kemarin di grup kan ada yang nanya tentang pertanyaan yang longest subsequence something gitu kan. Nah, uh, sekarang gini, sebenarnya gini, kalau algo itu kan kayak gue langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaannya deh. Di sini ke share screen dulu. Oke. Saya di lead code ya. Biasanya kalau di lead code itu kan ada banyak pertanyaan ya. Kita cari yang difficulty-nya easy dulu deh. Oh, ini aja, merge to array, to sorted. Sorry, kok Swiss sih? Nih, misalkan gue mau buka merge to array, sorted array. Nih. Nah, misalnya ini aja deh. Merge 2 sorted array ini kan easy ya. Jadi pertanyaannya itu gimana caranya kita buat nge-sort, ini kan ada 2 array. Tapi dua-duanya udah sort 1 2 3 dan 2 5 6. Jadi berarti kan di sini kita punya 2 array 1 2 3 sama 2 5 6. Oke. Mungkin biar gampang 2 array itu kita giniin ya. Terus pertanyaannya gimana caranya kita punya balikan sorted array. Jadi kembaliannya itu returnnya itu hasilnya 1 2 3 5 6. Nah, gimana sih caranya? Nah, caranya tuh kalau kayak gini tuh pakai pointer dulu ya. Jadi kita ngomongin pointer. Berarti kita punya pointer 2. Misalkan kita punya pointer sini sama sini. Gitu kan. Nah, udah kita tinggal work on the pointer itu kan, tinggal dibandingin yang mana yang paling kecil, ya udah kita pisahin ke array baru. Atau biasanya kalau misalkan kita ketemu soal kayak gini di real life, itu yang kita lakuin malah cuman ini di-combine 1 2 3 2 5 6 itu di-combine array-nya. Terus di bawah kita tulis kayak misalkan nums-nya dot sort gitu. Nah, itu juga bisa sih. Cuman kalau kayak gitu tuh jadinya terlalu buang-buang resource, walaupun nggak seberapa karena toh iPhone juga resource kayak gini tuh kecil banget. Cuman kalau datanya besar itu ngaruh banget sih ke performance. Oke. Sekarang gimana sih cara nge-solve-nya selain dengan sort gitu? Oke. Nah, caranya gini, misalnya kita punya pointer 2 lah deh, I sama J gitu. Terus kita punya array baru di sini. Ya, array baru.
Array barunya ya kita sebut aja array kosong dulu lah di sini. Nah, pertama kita punya pointer yang mulainya dari awal dulu kan, I sama J, which is dari 0 sama 0. Nah, sekarang kita bandingin nih 1 sama 2, ya kan? 1 sama 2, yang mana yang paling kecil? 1. Ya udah 1. Ditaruh sini, di append. Terus next, karena tadi kan 1 udah masuk sini kan, berarti satunya geser, pindah ke tempat baru di sini. Di 2. Terus kita bandingin lagi 2 sama 2, mana yang lebih kecil, ya kan? Oh, ternyata dua-duanya sama nilainya. Ya udah, kita masukin salah satunya aja. Misal kita masukin yang kiri deh, yang ini. 2 gitu kan. Terus next lagi nih. 2 sama 2 udah kan? Kan kita tadi masukin yang kiri. Berarti yang kiri pindah nih ke sini. Nah, terus sekarang kita punya J dan I, which is value J-nya masih di tempat yang sama. Ya udah 2 dan 3 yang mana nih yang lebih kecil? 2 yang di J-nya ini kan. J-nya ya udah berarti J-nya yang pindah sekarang kayak gitu. Dan seterusnya. Ya kan? Terus sekarang I sama J 3. Nah, gue mau tanya sampai sini, so gue baca chat dulu deh kalau ada yang tanya. Sampai sini ada yang belum jelas nggak sama cara cara optimisasi ini dengan cara visualisasi? Yang kalau ada yang belum jelas apa gitu yang belum jelas ya? Gue cuma mau tahu kayak kita tuh kalau melihat sesuatu secara logika tuh di bagian mana sih yang nggak jelasnya, dan gue jadi kayak kita juga punya ide gitu nextnya bakalan nanya tadi ya. kan ada di posisi di mana yang kiri di 2 dan yang kanan itu di 2 juga. Iya. Nah itu kan nentuinnya yang mana ya yang dimasukin, kok langsung masukin yang kiri, itu berpengaruh atau gimana? Nah, itu tergantung kita mau nentuin mana. Karena kan kita sendiri kan logika kan ada di kita kan. Kan tadi kan gini, Y-nya di sini, sedangkan J-nya ada di sini, gitu kan. Ya udah kita tentuin aja gitu kayak kira-kira 2 sama 2 ini yang mana yang mau kita masukin. Kalau kita pakai lebih kecil, 2 lebih kecil nggak dari 2 gitu. Which is enggak kan? Enggak lebih kecil. Berarti udah yang kita masukin yang J-nya dong. Yang sini berarti yang ini yang maju. Gitu. Kalau kita bikin logiknya lebih kecil atau sama dengan 2 sama 2 itu lebih kecil atau sama dengan dari 2 enggak? Iya kan? Berarti ya udah ini yang maju. Jadi tergantung kita logiknya, kita milih logiknya gimana gitu. Jadi kita harus mikirin juga gitu. Kitanya itu mau lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Kita harus define dari awal gitu. Oh ya, tadi gue mungkin kurang ngejelasin di sini ya. Gue harus kasih simbol. Tadi gue di awal ngedefine ini lebih kecil harus sama dengan aja ya. Gitu. Oke. Jadi ya cuman itu aja sih. Nah, terus ngodingnya gimana? Ya ngodingnya gue kasih tahu. Berarti kan ngodingnya pertama kita harus punya 2 pointer di sini I sama J. Dan kita juga harus punya array resultnya yang untuk menampung si value-value yang ada di pointer itu kan. Oke, berarti kan gini. Berarti kita punya value-nya untuk nampung, terus kita punya pointer ada I sama J. Ini gampang banget sih. Terus ya udah tinggal kita loop aja semuanya. Berarti kan ini kita ngeloop I sama J ini apa sih kalau kita sebut corner case-nya apa? Maksudnya sampai negasinya apa? Berhentinya di mana? Berarti I sama J ini berhenti ketika apa? Ketika salah satunya udah out of index gitu. Jadi kayak misalkan ini kan 1, 2, 3. Kan ini 3 udah masuk kan? Ya nggak? 3 udah masuk. Sedangkan kalau I-nya ini udah di sini kan berarti I-nya geser lagi kan ke sini. Which is out of index dong. Udah invalid. X kan invalid gitu. Nah kalau invalid kayak gini gimana? Ya udah berhenti, nggak ada apa-apa lagi gitu. Terus ini kan sisa 5 sama 6 kan. Berarti 5 sama 6-nya kita tinggal masukin aja di sini karena udah pasti bener. Nggak usah kita hitung lagi, udah confirm. Karena kan dia udah paling kecil di 3-nya itu udah bagi angka 3 ini dibandingkan oh ya tadi kan J-nya udah sampai 5 ya.
dibandingkan 5 dan 6 ini udah pasti nggak ada yang lebih gede di sebelah kiri, semuanya udah di sebelah kanan gitu. Nah, berarti ini berhentinya di mana? Ketika salah satu dari mereka sudah mencapai out of index ya, udah di akhir gitu. Berarti caranya gimana? While i lebih lebih kecil dari nums1.count, karena yang i ini kan representasi nums1 kan, ya kan? Atau nums2 j lebih kecil dari nums2.count gitu. Gitu. Gampang lah. Sampai sini udah kebayang? Oke, lanjut deh. Berarti nanti kita dapat nih, kita sebutnya misalkan left value ya. Left value itu misalkan kan berarti kan nums i indeks ke i. Nums1 indeks ke i. Terus ada right value which is nums2 indeks ke j gitu. Terus ya udah kita tinggal masukin aja ke result ini. Caranya gimana? Ya udah tinggal di if left value lebih kecil sama dengan dari right value, maka masuk ke result. Nah, kalau lebih kecil kan tadi kan i-nya geser ya, berarti i-nya geser. Gitu. Terus kalau nggak lebih kecil baru else tetap dimasukin juga, ya kan? Terus j gitu. Nah, ini yang dimasukin adalah left value-nya. Yang ini yang dimasukin right value gitu. Nah, sampai dari logic ini yang udah sampai sini. Sampai di sini ada yang pertanyaan nggak? Oh, ini ada yang nanya. Izin tanya kenapa variabel i sama j nggak pakai type reference? Type reference itu maksudnya gimana ya? Boleh jelasin nggak, Wahid? Maksudnya type inference itu nggak perlu ada int-nya gitu. Soalnya nol kan pasti ada. Iya, biasanya. Maksudnya sorry gimana nih bisa mungkin maksudnya itu kan nol itu kan biasanya langsung integer, jadi nggak perlu sama aja sih. Oh ya, nggak apa-apa, nggak perlu. Cuman ini biar tahu aja kalau nol itu integer gitu. Soalnya ya kan kita ngelihat dari code ya, kita belum running kan, jadi kita nggak, dan ini juga istilahnya plain text banget, bukan Xcode, jadi kita nggak tahu ini value-nya apa. Oke. Sebenarnya nggak apa-apa lah nggak pakai gitu. Oke. Nah, sampai sini kira-kira ada yang belum jelas gak? Harusnya udah ya. Kalau nggak ada pertanyaan berarti gue lanjut lagi. Nah, sampai sini kita tes dulu nih, kita running dulu secara otak dulu nih, otak kita nge-running. Oke, so pertama resultnya kan berarti kan masih 0 ya di sini ya, masih 0 nih, nggak ada apa-apa, ya kan? Kita tes case-nya misalkan 123 dan 256 yang ini ya, 123 dan 256 gitu. Oke, nah di 123 dan 256 ini. Ini nge-handle-nya kalau sama dengan di sini kan? Right value-nya kurang camel case. Value-nya itu right. Oh iya. Thank you. V-nya udah besar. Ya. Ini kalau sama dengan ini kan udah di-handle kan? Iya. Iya betul. Thank you Jason. Nah, kan oke, gua lanjut dulu deh, Jadi ini kan pertama nilainya masih kosong ya. Terus ini num1 dan num2 ini kita udah tahu ya, nilainya 123 dan 256. Oke, gua tulis aja di sini 123 dan 256 gitu. Jangan di sini. Gua tulisnya di sini aja deh. Nah, oke. Terus ini kita tahu ini indeks 1, indeks 2, indeks 0, 1, 2, 3 dan di sini juga ada indeks 0, indeks 1, indeks 2 gitu. Oke. Lanjut. 3 atau 5 belum. Ya. Nah, terus sekarang di sini itu kan pertanyaannya
I lebih kecil dari nums count dan J lebih kecil dari nums2.count. Oke, kita tahu ya kalau nums 1 count itu berapa? Countnya berapa? Countnya sama dengan 3 lah ya. Terus kalau yang nums 2 countnya juga 3. Oke. Dan I-nya nilai I awalnya itu 0 kan. Di situ kan. Berarti 0 masih lebih kecil dari 3 ya. Atau di sini juga 0 lebih kecil dari 3 gitu. Jadi 0 lebih kecil dari 3 enggak? Dan ini 0 lebih kecil dari 3 enggak? Iya, berarti kalau iya berarti masih bisa masuk ke while-nya ya. Oke, kita lihat left value-nya. Left value-nya which is I-nya masih 0 ya. I-nya 0 berarti left value-nya adalah 1 ya. Lalu J-nya 0. Lalu berarti right value-nya adalah 2. 1 2 1 terus di sini ada pertanyaan, left value lebih kecil sama dengan enggak? Oke. Ya kan? 1 lebih kecil sama dengan dari 2 enggak? Which is iya kan? Berarti masuk sini. Berarti di sini masuk dong di result-nya 1, ya kan? Terus I-nya masuk sini. I-nya ditambah. Jadi I-nya sekarang I yang ini ya. I-nya sekarang 1 di sini. Gitu. Terus kita 1 berarti kan 1 di sini lebih kecil dari 3 kan. 0 juga lebih kecil dari 3 atau lagi ya kan. Ya udah. Oh by the way ini berarti bukan atau ya, harusnya dan gitu. Karena kan kalau salah satu udah mencapai situ kita maunya berhenti. Kalau atau nanti salah satu udah out of index, yang satu belum, berarti dia masih masuk gitu. Pokoknya ini dilanjutin lah, lanjut terus. Masuk ke bawah akhirnya ya sama kayak ini kan akhirnya. Akhirnya sampai ke angka 2, 3, dah stop. Nah, oke. Kita langsung skip aja ke angka 3. Angka 3 itu which is di sini ya. Ini berarti indeksnya udah indeks 2. Di sini juga udah indeks 1 gitu. Nah 2 ini kan lebih kecil dari 3 ya kan? Dan 1 lebih kecil dari 3. Oke, indeks 2 berapa? Nilainya 3, ya kan? Lalu yang J indeks 1 indeks J 1, indeks 1 dari nums 2 adalah 5 gitu. Nah, yang lebih kecil mana? 3 kan? Harusnya kan 3. Berarti ini komparasinya 3 dan 5. Kan? 3 lebih kecil nggak dari 5? Which is iya masuk sini lagi. Ini udah berarti masuk ya 3 di yang ini ya. Udah masuk. Berarti ini udah skip nih. Nah, sekarang sisanya adalah tinggal gimana cara masukinnya si 5 6 ini. Pertanyaan gitu di sini. Nah, cara masukinnya ya udah sebenarnya kita tinggal logika kita aja. Kira-kira ada yang punya ide nggak? Ya, tolong mungkin yang udah kepikiran bisa shout out di sini deh. Gimana cara masukinnya 5 sama si 6 ini dengan logik yang sekarang? Jangan Niko dulu. Ada yang kepikiran? Oke, sekarang gue kasih tau deh. Berarti gini aja. Caranya gini. Nah, ini benar sih yang si Irsat ini benar. Cuman kan kita belum sekarang gini. Kalau kan di chat kalau kalian lihat ada yang punya ide gini. In J nums 2 kon. Kira-kira ada yang salah dari sini? Bener lah. Karena kan yang kita cari 5 sama 6. Which is I-nya ini bakalan dimulai dari J. J-nya angka berapa? J-nya angka 1 di sini terakhir ya. Berarti kan I-nya dimulai dari angka 1 kan? Ya bener, dimulai dari angka 1. 5 di sini kan. Yang ini nih, ya kan? 5 terus 6. Ya udah akhirnya bener. Jawabannya bener gitu. Coba ya kita lakukan aja deh langsung deh. Result.append langsung nums 2 I gitu ya. Ya. Terus abis itu berarti kan kita return result kan. Nah di sini kan nggak ada return. Di explanation-nya itu dia bilang semua hasilnya itu ditaruh di num1. Nih ditaruh di num1. Berarti karena nggak ada return kan harusnya return result kan.
Tapi dia maunya hasilnya itu dibuat nge-replace si num 1, nanti dia ngecek num 1-nya. Ya udah num 1 sama dengan result, ya. Nah, sekarang test case-nya kita copy dulu. Kan kita mau pakai test case yang ini kan. Kita cek dulu. Bentar, ini test case-nya beda. Oh, ini benar udah. Nah, ini test case-nya 1 2 3 dan segala macam lah. Oke. Oh, oke. Yang ini tuh ternyata nggak bisa count. Ini harusnya dari M, sorry. Ini N. Nah, ini kenapa nggak bisa dari count? Karena si num 1-nya itu dia ada lebihan 000, which is 00 ini kayak space buat si 256 ya. Jadi count-nya si num 1 dia ada di M. Nah, ini pentingnya baca soalnya. Tadi gue nggak baca soalnya, sorry. Jadi nums 2 itu count-nya ada di N. Jadi nums yang count yang ada di nums ini itu nggak kepake, nggak valid karena ada 000 di mana si 000 ini nggak termasuk sorted. Kan harusnya kalau 00 ini sorted kan dia ada di depan ya, harusnya 000 123, bukan 123 terus 000. Jadi 000 ini kayak angka bayangan buat mereka aja gitu. Oke. Ntar gunanya apa, ntar mungkin di akhir gua kasih tahu. Jadi harusnya kayak gini intinya. Nah, coba gua run dulu. Nah, ini bener ya hasilnya ya dari si Irsyad. Nah, ini bener. Cuman gini, kalau misalkan test case-nya kayak gini, kan ini kalau test case 123 256. Kalau test case-nya nih yang angka paling besarnya ada di kiri gimana? Ini pasti salah. Pasti error. Kalau ini jadi 8. Ini gue ganti ya 8 ya di test case. 8. Boom. Nah, ini pasti error. Jadi ya 1 2 5 6. Iya, kurang 8 ya. Karena kan J-nya kan karena ya itu tadi. Di sini kan angka terakhirnya kan gini. Kondisinya begini. I-nya di sini. Terus J-nya udah kelebihan di sini. Gitu. Jadi udah kelewat. Makanya J-nya kan kalau kayak gini kan J-nya pasti nggak akan ini nggak kepake, ini nggak akan dipanggil karena J tidak lebih kecil dari nums count gitu, range-nya nggak ada. Jadi harusnya kita cek dulu begini. Ini kasarnya ya. So if I masih lebih kecil dari M, berarti kita ngeloop si num 1. Kalau enggak berarti kita loop si nums 2 gitu. Kayak gini. Gitu. Nah, ini bisanya jangan ilah misalkan K, another variable. Kayak gitu. Gitu. Ini kalau mau pakai cara yang tadi ya. Jadi test case apapun tetap masuk. Sorry. Oh, itu ini diganti. Iya. Nggak diganti jadi M aja itu. Gimana? For K in I. Oh iya, sorry. Benar. Yang ini N ya. Iya. Kayak gitu sih. Jadi ini MN, iya benar. Kayak gini. Jadi ya kalau kayak gini mau test case-nya tadi 128 atau ini kita ganti lagi jadi 3, berarti ini kita ganti lagi jadi 3. Itu tetap benar. Nah, tetap benar dua-duanya. Gitu. Terus kalau kita run kita cek ya skornya berapa. Oh, dia 89% lebih cepat dari yang lain. Cuman kita lihat lagi nih. Ini kok time complexity-nya berapa? Time complexity itu gimana sih cara ngeliatnya? Cara ngeliatnya time complexity itu cara ngitungnya itu adalah gimana caranya kita berapa kali
gini, jumlah data yang masuk dan berapa data yang kita visit gitu. Nah ini kan jumlah data yang masuk ada sejumlah M dan sejumlah N ya. Dan kita visit berapa data. Nah kita visit semuanya, which is kalau ini 3 dan ini 3, M sama dengan 3 dan N sama dengan 3, berarti kita visitnya 6 kali. Karena kita nggak bisa nge-skip semua, karena kita harus visit semuanya. Berarti time complexity-nya kalau elemen dari si array num1 ini ya, kalau elemen itu kita bilang kita harus asumsi dulu. Asumsi num1 itu kita sebutnya misalkan M lah ya. Lalu asumsinya nums2 sama dengan N, jumlah elemennya ya. Ini deh bahasa Indonesia aja. Jumlah elemen num1 sama dengan itu M, dan kalau jumlah elemen nums2 ada N, berarti time complexity-nya O M ditambah N gitu. Nah, O M dan ditambah N ini kan berarti kan linear ya. Kalau linear itu ya bisa direpresentasikan sebagai ON gitu. Ini linear gitu. Lalu space complexity itu adalah pemakaian memori. Nah di sini kita pakai memori nggak? Kita cek ada pemakaian memori nggak? Ada ya. Oh ini bikin variabel I, bikin variabel J, bikin variabel result. Nah kalau variabel I dan J ini dia kan cuma satu variabel I dan J. Nah dia nggak dihitung sebagai pemakaian eksponensial. Jadi maksudnya gini, kalau kita punya I dan J dan nanti suatu saat kita punya misalnya mau butuh pointer baru gitu K, Z gitu sampai Z, dia nggak dihitung sebagai penambahan memori karena kan kita punya memori, misalnya kita punya pointer ya, misal banyak gitu ya, ada sampai di sini deh, misalkan sampai pointer Z, berarti kita punya sekitar 26 lah katakanlah alfabet dari A sampai Z. Nah berarti memori kita udah 26 doang, which is 26 itu nggak dihitung sebagai increment karena jumlah datanya misalkan 3 ya, kalau sekarang jumlah datanya 3 tambah 3, 6. Pemakaian memori kita berapa? 26. Lalu misalkan suatu saat kita dapat data lagi masuk, datanya 1 juta data gitu, 1 juta elemen. Nah kalau 1 juta elemen, pemakaian memori kita berapa? Tetap 26, berarti itu nggak dihitung increment, nggak dihitung linear. Jadi untuk I dan J itu, dan ini juga ada lagi kan K, itu dihitungnya adalah 1 ya. Nah cuman di sini ada result nih array, which is kita menampung semua elemen dari si num1 dan num2 gitu ya kan. Num1 ada berapa? Ada 3, num2 ada 3 juga ya, M dan N juga, berarti space complexity-nya tadi 1 tadi ditambah M ditambah N. Nah kalau kita udah biasanya I sama J variabel-variabel pembantu itu kita udah nggak hitung lagi, jadi ini kita bisa ignore aja. Jadi sebenarnya space complexity-nya M atau N, M plus N juga, which is kita bisa simpulkan juga kalau mereka itu linear gitu. Nah dari sini kita sudah bisa mengalahkan 89,55% submission. Kira-kira bisa dioptimize lagi nggak dari solusi ini gitu kan? Kan pertanyaannya gitu, bisa jadi lebih banyak bisa 99% atau 100%. Biasanya kalau 100% agak susah ya, karena ini kan tergantung mesin ya, tergantung hoki-hokian kalau 100%. Tapi paling nggak kita bisa naikin lah sekian persen. Kira-kira ada solusi lain nih? Gimana? Ada yang Kalau itu yang tadi, yang kalau equal langsung dimasukin dua-duanya ngefek nggak? Kalau equal dimasukin dua-duanya? Ya sekarang kan bisa. Lebih cepat nggak? Kayak gini kan maksudnya? Jadi kalau dipisahin misalkan, itu. Kan ini gini, lebih kecil atau sama dengan, ya kan masuk sini. Terus di sini ada lagi kan misalkan left, atau ini dipisah ya? Dipisah aja deh. Jadi ada tiga condition. Gini kan, terus langsung kayak berarti I plus sama dengan gitu ya maksudnya ya. Terus kita append dua-duanya. Iya. Nah, jadi kayak nge-skip satu loop ya. Iya. Nah di sini sebenarnya nge-skip satu loop sih benar. Cuman di sini tetap dihitungnya linear karena misalkan nih, berarti kan kita time complexity di sini kan M dan N ya. Berarti kan M plus M
Berarti kan di sini kan kita tinggal tambahin lagi kan, berarti M dikurangin, misalkan asumsi ya, jika jumlah elemen sama num 1 dan num 2 kita asumsiin ya, namanya misalkan MNO gitu. Jangan deh, R gitu. Berarti kan ini kayak gini kan cuma M plus N dikurangin R. Ya enggak? Ya. Jadi tapi tetap aja ON linear Iya, juga. linear. Ada yang kira ini linear. Berarti sebenarnya nggak berpengaruh banyak sih kalau di ilmu komputer ya sebenarnya. Di processing komputer juga nggak begitu pengaruh. Toh append array ini setiap append dia ada proses ON-nya juga. Ada proses apa namanya? Nambahin reference baru gitu. Jadi walaupun append-nya barengan di sini juga sama aja kan gitu. Gitu sih, sebenarnya sama. Sebenarnya yang bisa kita optimize dari sini, kalau dari time itu kan nggak mungkin kita nge-skip satu hal ya, karena kan kita perlu tahu semua elemennya kan. Jadi kalau time kayaknya nggak mungkin bisa kita optimize lagi. Tapi kayaknya mungkin kalau space bisa kita optimize. Kita bisa nggak pakai result ini. Ini bisa kita hapus sih, nggak ada. Jadi kita nggak pakai itu. Jadi kita bisa langsung edit sih num satunya. Nah, num satunya gimana nih cara ngeditnya? Gini. Sini ada 0 ya. 0,3. Oke, kita ambil contoh di sini aja langsung. Dep. Sama ada lagi 256. Di sini kita benar-benar bisa nggak pakai space complexity. Nggak usah pakai result. Caranya mungkin biar lebih gampang kita pakai visualisasi dulu ya. Jadi kan kalau tadi kan kita mulai dari depan ya. Nah disinilah fungsinya ilmu-ilmu algoritma yang kita pelajarin gitu. Di sini ada yang namanya merge sort. Jadi kalau di kampus ada merge sort harus diperhatiin ya. Merge sort itu kalian nge-merge dua buah array yang sudah sort, terus arraynya itu dipindahin ke mengisi ruang-ruang yang udah disediain gitu. Tapi indeksnya, syaratnya kita harus punya ruang untuk elemen-elemen yang mau masuk ke array yang baru itu. Nah, di sini kita lihat deh. Kan di sini syaratnya adalah punya ruang ya. Nah, di sini 1 2 3. Nah, di sini ada 0 0 0. Nah, ini ruangan nih untuk masukin ini. Jadi kalau misalkan di sini misalkan ada angka 8 gitu. Ya kan? Ya udah di sini berarti harus ada 0 juga. Ada ruangan lagi. Which is ini kayak gitu. Jadi itu jumlah bilangan nolnya itu sama dengan n ya? Sama dengan iya, sama dengan n. Sama dengan m dan n. Sama dengan n ya benar. Jadi m plus n itu udah pasti jumlahnya num1.count karena di sini dibilangan num1 has a length of m plus n. Iya. Gitu. Jadi ternyata soal ini dibuat seperti itu untuk alasan karena ini easy ya. Jadi kita udah dikasih hint duluan dari soalnya, gampang banget. Nah, caranya gimana sih buat ngumpulinnya di belakang? Nah, ini juga ada alasannya kenapa 0 dan kenapa angka sorted-nya itu nggak ada 0 karena ini buat distinction ya. Distinction, asik. Jadi ini dimulai dari apa? Dari mana? Kalau mau gampang ini dimulai dari angka 3. Oke, sekarang gini. Kita punya 3 pointer sekarang. J, anggap ini J aja deh. Yang ini I. Dan yang ini K. 3 pointer. Nah, kita bandingkan tadi kan kita bandingin yang kecil, yang mana yang paling kecil. Nah, kita karena ini kita ngambil dari belakang, berarti kita cari yang mana yang paling besar. Jadi gini, I sama J, yang mana yang paling besar? Jadi I ya gitu deh. I lebih besar atau sama dengan aja ya, biar gampang. Kalau I lebih besar atau sama dengan, maka masuk ke sini. Kalau enggak yang J yang masuk. Oke, kita cek nih. I 3, J 8. 3 lebih besar enggak dari 8 atau sama dengan? Which is enggak lah ya. Berarti 8 masuk. 8 ke sini deh. Tek, ya kan? Terus K-nya mundur ke belakang. Gitu. Terus yang J, tadi kan 8 udah kepake, mundur lagi ke belakang. Gitu. Terus bandingin lagi nih, I lebih besar nggak dari J, 3 lebih besar nggak dari 6, which is nggak juga. Ya udah berarti ini ganti lagi 6. Gitu. K-nya mundur. Terus
Ya kan? J-nya mundur lagi. Ya enggak? 5 sama 2 yang mana? 5 gitu. Sebenarnya logika banget sih. Intuisi namanya. Terus 3 sama 2 ya. 3 sama 2. Berarti 3 sama 2 gede mana? 3 ya. 3 ke sini. Ya kan? Terus yang ini kan udah kepake. Mundur lagi dong ke belakang I-nya. I-nya mundur ke sini. I. Ya kan? Ini nggak peduli nih angka berapa. Langsung banding aja 2 sama 2. Yang mana? 2 lah ya, udah pasti. Ini keganti deh 2. Ya kan? Terus ini udah sampai kan tadi lebih besar sama dengan ya. Berarti ini masuk lagi ke sini. Sini. I. Ini lebih besar mana? Lebih besar 2 ini. Ya udah berarti ini 2. Oh sorry, K-nya nggak mundur gue tadi. K-nya tadi udah sampai sini ya. Nah, sini keganti jadi 2. Tek. 2 keganti jadi 2 lagi, nggak apa-apa. Karena emang gitu logik ya. Terus yang J-nya udah out of range, udah mental dari 0 ya udah. I-nya udah udah selesai aja gitu loopnya, udah selesai. Karena ini udah garansi kalau udah ada garansi kalau salah satu dari I atau J itu udah keluar dari indeks, udah pasti array num1 itu udah pasti sorted. Terus kita tinggal coding aja ya. Nah, codingnya gimana? Nah, khusus yang ini gue nggak akan walk through ya karena durasi juga kan. Gue langsung aja codinginnya. Ini kalau udah ada bayangan gini kan kita udah kebayang ya mau codingnya kayak gimana. Kita punya I sama J ya kan, dan kita harus punya K juga. Nah, K-nya itu dimulai dari angka berapa? K-nya of course dari angka nom1.count min 1. Terus J-nya dari angka berapa? J-nya dari angka n min 1. I-nya dari angka m min 1 gitu. Terus kita tinggal while aja. Tadi kan kalau salah satunya udah keluar dari indeks berarti kita berhenti ya. Berarti kalau I lebih besar sama dengan dari 0 dan J lebih besar sama dengan 0, maka lanjut. Kan tadi kalau udah keluar dari indeks maka berhenti. Berarti kalau kita negasiin dari while-nya itu kan berarti negasinya. Kayak lanjutnya gimana gitu. Berhentinya begitu, berarti lanjutnya gimana gitu. Jadi logiknya gitu. Terus ya udah tinggal ya lanjut aja lah, gampang. Kenapa K-nya nggak ada di logik ini? Karena K-nya udah garansi kalau salah satunya udah karena K-nya itu sudah ada garansi. Itu bahasa Indonesia apa sih? Jaminan. K-nya itu udah dapat jaminan. Udah dijamin nih K-nya itu nggak akan pernah out of index karena K itu M ditambah N gitu, yaitu I tambah J lah di totalnya. Jadi udah dijamin lah nggak akan bikin crash gitu. Lanjut deh. Tadi gimana? Jadi kita cari dulu nih left value-nya. Left value sama dengan num1 I, right value sama dengan num2 J. Tadi kan kita balik ya berarti kan? I lebih besar nih di sini ya. Tuh I lebih besar sama dengan J. Berarti if I left value lebih besar sama dengan J, maka yang ditambahin adalah left value-nya. Right value. Terus berarti nums 1 index K ya kan, tadi kita edit index K kan, sama dengan left value. Kalau enggak, num1 index K sama dengan right value gitu. Nah di sini kan kalau kita udah tambahin kan K-nya dikurangin 1, mundur kan. Ini K kurangin 1. Nah di sini juga kalau left-nya udah yang ditambah kan left ya, berarti left-nya mundur. I kurangin 1. Ini right, berarti ini J-nya kurangin 1 deh. J kurangin 1. Nah, berarti ini ada common logic di antara di antara dua if else. Di antara dua kondisi. Berarti kalau ada common logic bisa kita taruh di luar gitu. Gitu sih. Terus habis itu setelah semuanya selesai, tinggal kita kayak nggak perlu return ya, karena kan kita nggak ada kayak ini ya num sama dengan result ya. Ntar dia akan ngecek num satunya itu udah ganti atau belum. Nah kita run dulu. Nah ini udah benar. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oh by the way,
sebelum gue submit, gue akan kasih tahu dulu bahwa hasil processing itu belum tentu lebih cepat walaupun kita punya itu lebih cepat. Oh, ini gimana nih? Wah, ini ada corner case yang perlu di-handle. Kalau inputnya 0 dan inputnya 1. Jadi kalau empty array ketemu sama sorted array. Nah, kalau empty array ketemu sorted array, di logic yang gue buat barusan itu outputnya adalah 0 juga. Karena di sini ya lebih besar dari 0, ini lebih besar sama dengan 0. Oh, ini. Ya. Jadi di sini ada corner case. Jadi corner case-nya itu kan kalau salah satunya empty berarti kita balikin yang satunya kan. Gimana tuh? Ada yang kebayang nggak kalau nge-handle corner case kayak gini? Ini gampang banget sih. Kalau corner case itu, edge case itu kita harus taruhnya di awal sini. Jadi kita nggak masalah. Kalau edge case itu biasanya emang untuk algo yang optimize itu beberapa edge case pasti nggak kena. Jadi harusnya gini. Kayak if m sama dengan if m lebih kecil sama dengan 0, ya return nums 2-nya. Kok return sih? Nums 1 sama dengan nums 2. Kalau else, nggak ada else. Karena kalau misalkan yang nums 2-nya yang 0, ya udah nums 1-nya udah jadi gitu. Karena kan yang dicek nums 1-nya. Jadi tinggal di return aja di sini. Gitu sih. Ada lagi nih corner case. 1. M-nya 1. M-nya 1. Kalau sama-sama 1. Oh. Dua, 0, 1. Oh iya. Kayaknya gue ada yang salah di sini. Berarti nih logik kita ada yang salah nih kalau kayak gini nih. Bentar ya, gue cek dulu. Oh iya, ini kan indeksnya 0. Ada yang bisa bantu nggak? Langsung aja deh gini deh. Jadi kalau pokoknya corner case ini kita gagal kan. Kita bisa ambil di sini sih. Nah, outputnya 2,2 malah. Berarti kita walk through aja. Di sini I-nya itu kan M-nya itu kan 1. Berarti angka pertama 0, ya kan? J angka pertamanya 0 karena 1 min 1 ya. Terus num1.count-nya di sini berarti ada kan count-nya 2, berarti 1 ya. Nah, pertama nih 0 dulu nih, sama-sama 0 atau dan 0 lebih besar sama dengan 0 ya. Terus left value-nya berarti di sini which is 2 ya. 2 dan di sini 1. 2 lebih gede nggak dari 1? Iya, berarti di sini nums 1-nya nums 1-nya kan ya 2-nya diganti jadi 2-nya diganti jadi 2. Ya kan? Berarti yang angkanya semula dari 2,0 ini sini berubah nih jadi 2,2, terus loop-nya berhenti. Nah, berarti logiknya ada yang salah di sini, yang salah. Nah, kalau gitu
Berarti kalau misalkan nih kan kita balik lagi ke sini ya. Kita juga bisa sih memperbaikinya gini, untuk nge-handle corner case yang kalau kita berhenti tapi berhentinya di nums 2, di nums 2-nya berhenti. Berarti kita harus nuker gitu. Nuker value-nya. Jadi kayak ini kan 2 0 ya. Jadi kita harus tuker tuh, kan dia punya 1 dan 2 kalau di indeks terakhirnya. Di sini berarti. Jadi kalau indeks terakhirnya di right value-nya itu udah indeks terakhir, kayak if J lebih sama dengan 0, udah di terakhir nih ya. Karena dia udah nggak ada nggak ada kesempatan lagi lah buat visit si indeks terakhirnya. Kebayang nggak? Jadi gini, gue contohnya gini aja deh. Ini 1, ini gimana kalau ini 1 dan ini 2, 3, 4, terus ini 0, 0, 0 ya. Jadi boxnya tuh udah ada di sini ketika indeks terakhir. Jadi misalkan ini kan gue udah ya 6, langsung aja ya 6, 5, di sini 4. kan 4 ya. Nah kalau ini 0 dulu, berarti ini kalau kondisinya kayak gini dia ada bug ini K, berarti ini udah sampai sini ya, terus di sini udah sampai J-nya udah sampai sini ya. Nah di sini 4 lebih besar nggak dari J, which is iya dong, 4-nya ya, 4-nya pindah ke sini dong. Ya. Terus J-nya kan harusnya Belum mundur masuk. ke sini. Iya, nggak masuk ke sini, nggak ada kesempatan untuk masuk ke gimana sih? Oh sorry, maksud gue gini. Enggak, tadi udah benar tadi yang tadi. Yang tadi udah benar. Udah bener ya tadi. Jadi kan 4-nya itu udah dimasukin ke yang di K kan. Nah, tapi sekarang di posisi I siapa yang ngisi? Kan ini K, ini I-nya pindah ke sini soalnya. Jadi nggak masalah sebenarnya. Iya, tapi sekarang angkanya jadi ngedouble kan itu 4 sama 4. Padahal 4-nya udah dipindahin. Nggak masalah, K-nya udah di sini. Jadi ini tinggal dibanding lagi 3 sama 1. Lebih besar mana? 3 kan? Sini 3. 3. I-nya masuk sini. Ya kan 2 banding 1. 2 K-nya 2 turun. di sini. Oh ya, K-nya turun. K-nya di sini. 2. Terus ini kan indeksnya habis. Nah, ini masalahnya di sini baknya. I-nya kan habis kan? I-nya di sini. K-nya masih di sini. Terus sekarang K-nya pindah ke sini. Bahkan K-nya belum pas K-nya udah di sini, ya kan J-nya kan masih di sini. Jadi ini nggak ada yang megang nih. Iya, Kalau si ini satunya sudah nggak habis. masuk kemana-mana. Apalagi kalau di sini ada angka 1 lagi. Oh, udah ngebug banget. J-nya baru sampai sini, tapi dia udah selesai gitu. Ya kan? Itu ngebug banget sih. Nah, jadi solusinya gimana? Solusinya berarti kita ada yang kurang nih. Setelah while ini kita masih ada lanjutannya ya. Jadi kalau K-nya belum sampai belakang, kayak if K masih lebih besar dari sama dengan 0, berarti kita masih ada logic lanjutan gitu. Ya udah, berarti K-nya itu kan garansi ya. Berarti gue akan bikin simulasi kayak tadi dulu. Ini kan J-nya di sini. Karena K sama J itu udah pasti sama. Kan I-nya udah sampai sini tadi, udah sampai indeks ujung ya, udah out of index. Terus K-nya di sini, J-nya di sini. Kira-kira kebayang nggak? K berarti di akhir loop ini, angka K ini itu harus kalau si I yang habis duluan, si num 1 yang habis duluan ya, berarti angka K ini udah pasti sama dengan angka J. Gitu. Misalkan ini 1 deh. 116. Berarti kan di sini nggak ada angka 5 ya. Di sini harusnya 4.
terus ini 3, ya kan, ini 2, ya kan, ini masih 2. Terus ini kan tadinya angkanya 2 ya, 2, 2, 3. Ini malah ada duplikat, terus kayak K-nya tuh ada di sini. Terakhirnya K-nya pasti kayak gini, I-nya udah habis. Berarti ini kan, terus J-nya juga masih di sini. Gitu. K sama J itu selalu ada di indeks yang sama. Kalau num satunya habis duluan. Berarti kalau num 1 habis ini gimana cara ngeceknya? Ya udah, kalau K-nya belum sampai ujung, ya udah berarti tinggal num 1 K sama dengan siapa? Nums 2 K gitu kan. Cuman di loop. Jadi while K sama dengan 0 kayak gini, terus K-nya mundur. Num 1K sama dengan nums 2J bukan? Enggak, K aja. Karena kita udah tinggal pakai K aja. Oh, udah pasti sama ya. Karena udah pasti sama gitu. Ini udah pasti bener deh. Gitu. Nah, sekarang space complexity-nya jadi kita nggak pakai array tambahan kan. Jadi space complexity-nya O1. Karena kita cuman pakai apa? IJK gitu. Coba deh di run. Masih ada error. Gimana sih? Yang awal justru error jadi. Oh iya, sorry. J berarti harusnya. Gitu deh. Gimana sih? Index out of range. Why? Oh, ngerti. Itu kok K minus sama dengan 2 sih? Gini. Jadi kan kita harus ngecek dua-duanya ternyata. If J ya. Nah, tahu nggak kalau kayak gini? Oh, ternyata kalau misalkan ininya habis juga nih. Kayak gini ya. Sorry guys. Jadi kalau kondisinya kayak gini, ini kan kita yang nums 2-nya habis duluan ya. Udah sampai sini dulu I-nya. Ya enggak? J-nya. I-nya udah sampai J-nya udah sampai sini. Sedangkan I-nya masih di ini I-nya habis duluan. I-nya habis duluan, J-nya masih di sini. Nah, ini juga bisa berpengaruh gitu. Kalau I-nya habis duluan, J-nya masih di sini, terus K-nya kan di sini masih. Nih, K-nya masih di sini. Gitu. Oke. Berarti K terakhir itu ada di sini ya. Kan gimana sih? Oh ya, K sama J itu selalu sama. Oh ini -2 anjir. Iya itu tadi gue tanyain kenapa -2. Salah. Tapi masih stupid banget gue. 2212. Satunya masih nggak masuk. Nah ini karena lu harus punya kayak if J udah habis ya, lebih kecil dari 0 ya, kalau J-nya udah habis ya udah return aja gitu doang. Ntar gue jelasin deh kalau ini bener.
sama aja, cuma naik 0, sekian persen. Nah, gini ya, kalau kenapa sih kalau tadi kan ada test case yang error ya, kalau ini nggak ada, dia ada test case yang error di sini. 123 sama 256-nya hilang. Karena kan kalau 123 dan 256-nya kalau masih ada di situ, itu jadinya kalau ini 123, ini sini 2, 5, 6. Ini kalau masih ada di sini, K-nya itu berhenti di sini kan? Karena J-nya habis duluan. Ingat gak tadi? J-nya habis duluan. Sedangkan K-nya habisnya di sini, di angka yang ini. I-nya masih di sini, di angka 1. Gitu. Jadi kita harus punya kondisi kalau misalkan di sini ada apa? Kalau misalkan J-nya udah habis duluan, maka berhenti logiknya. Gitu. Kalau J-nya belum habis, ya udah kita loop K-nya. Ya emang kayak gitu sih. Soal untuk nyari apa sih namanya? Untuk nyari yang paling optimal tuh dari sebuah soal tuh emang muter-muter banget sih. Tadi itu kelihatan nggak sih memori kompleksitinya lebih kecil atau enggak pakai yang ini? Oh kelihatan. Jadi di sini kelihatan. Oh kalau di sini kan nih komputer yang baca ya. Jadi kalau komputer yang baca tuh di sini kan memory distributionnya lu ada di sini, kita ada di sini. Kita bisa lihat kalau kita pakai result memory distributionnya kita ada di mana. Tapi itu komputer banget kalau kita, maksudnya itu udah emang exact memory apa usage. Tapi sebenarnya kalau dari sini kita bisa ngelihat kan kita nggak ada result ya, kita memory cuma pakai 3 I, J, K, ya udah 3, cuma pakai 3 di sini ya, space-nya cuma pakai 3 itu kan ya udah, mau datanya yang masuk 100.000 elemen pun tetap O1 berarti. O1 gitu. Kira-kira ada yang belum jelas ya? Oh ada yang nanya nih, kalau sort itu optimisasi bukan bang? Nah kalau sort kan berarti kan caranya cuma gini doang ya, num 1 plus num 2 ya kan, gitu kan. Terus result sort, ini optimisasi bukan? Sebenarnya enggak juga sih, karena kalau misalkan kita pakai sort, dia cuma optimisasi line of code. Tapi sebenarnya sorting itu paling kecil itu ON log n. ON log n. Nanti kita akan bahas deh di materi berikutnya, di episode berikutnya yang lebih advance lagi. Ini kayak pemanasan aja. Nanti nextnya bakalan coba. Itu ada tuh di dokumentasi Apple sebenarnya ditulis itu kalau dot sort itu dia kompleksitinya ON log n. Oh iya ada ya. Nih kompleksiti ON log n. Gitu. Ya karena memang sort itu quick sort sih. Biasanya dia akan pakai quick sort. Quick sort itu pakai partisi. Nanti kita bahas deh quick sort. Gitu. Nah, kan tadi kan gue janjinya 1. Nah, merge sort juga sebenarnya ON log n by the way. Karena merge sort itu jadi merge sort itu urutannya tuh nggak langsung 2. Kan ini tadinya kan misalnya num 1 dan num 2 ini kan sorted kan, udah sorted. Jadi ya udah kita tinggal pakai salah satu teknik dari merge sort itu sendiri. Sebenarnya merge sort itu caranya adalah bikin partisi. Terus dari partisi itu kita merge dengan cara mensorting gitu. Jadi sama aja ON log n juga sebenarnya merge sort gitu. Nah cuman salah satu teknik dari merge sort itu ada 2 array, kita bahas kiri kanannya. Next bahas algo greedy and DP bang. Iya boleh. Jadi kalau DP itu kan dynamic programming ya. Itu biasanya untuk meng-solve soal-soal yang atau problem-problem yang backtracking atau permutasi. Jadi bisa berapa kemungkinankah atau berapa banyak kombinasi yang mungkin terjadi jika bla bla bla. Nah itu nanti algoritmanya backtrack, terus habis backtrack kita coba optimasi pakai dynamic programming. Cuma biasanya kalau misalnya kayak gitu agak panjang sih ya, nanti mungkin waktunya agak panjang.
Ya, aduh udah lewat banget ya waktunya. Mungkin next bakal gue persiapin lagi lebih matang. Dan gini, jadi next kan tadi kan gue janji ya setelah bahas satu soal mudah sebagai emang kayak materi yang akan kita bahas per bulannya, dan satu lagi ada soal yang mau kita solve. Nah berhubung waktunya udah lewat, mungkin solve-nya nanti di chat aja. Jadi kita pick dulu nih soalnya sekarang. Kira-kira ada nggak teman-teman di sini share linknya soalnya apa, terus nanti kita bahas bareng-bareng di forum, atau gue akan bikin GitHub-nya sekaligus mungkin kalau nggak video ya chatting aja lah gitu. Boleh di share di sini kali soalnya yang pengen banget di solve. Di chat boleh. Irsyad, kita emang biasanya cuma sejam aja gitu, biar nggak lama-lama. Iya, soalnya kita cuma sejam aja. Soalnya emang ini seru banget sih materi kayak gini. Seru nih tadi. Jadi cuma sebenarnya kan mestinya gampang ya, tapi ternyata nggak segampang itu juga. Iya, gue sengaja edge cases itu yang perlu dihandle juga. Iya nih, terus ada Michael, ternyata dia diem aja, padahal dia anak aku. Jadi gue sengaja sih emang nggak cari soalnya spontan, tapi materinya udah tahu gue mau cari yang mainin pointer dulu, tapi cari materinya yang spontan supaya kayak bisa walk through bareng-bareng gitu. Nah nextnya bakal kalau yang lebih susah baru gue harus persiapin dulu sebelum present. Nah kira-kira ada yang punya soal nggak? Atau boleh deh nyusul deh. Kalau enak nggak ada sih, jadi gue ya bisa. kalau nggak ada sekarang nanti ya itu aja, nanti di chat aja. Chat aja ya. Ya udah. Atau gue pilihin aja kali. Boleh. Gue pilihin deh. Nah, ini merge sort array ya. Yang mirip-mirip mungkin apa ya? Oh ini aja. Quick sort kali. Tapi quick sort harusnya dibahas. Bentar. 1 menit ya gue mikir. Oh, parenthesis. Parenthesis split code. Valid parenthesis. Ini ada banyak kan soalnya. Parenthesis 1, parenthesis 2, parenthesis 3. Ya jangan soal itulah. Ntar kita di ban sama company. Ya parenthesis aja ya. Habis itu kita solving parenthesis. Ntar gue kasih penjelasannya di GitHub. Oke, itu aja. Sip, mantap, thank you banget. Semoga yang lain yang belum pernah ngoprek-ngoprek algo juga jadi tahu dan lebih tertarik untuk ngoprek-ngoprek. Ini tadi di LeetCode ya, leetcode.com. Yang belum pernah nyobain juga silakan aja. HackerRank juga boleh. Cuman kebetulan kalau LeetCode tuh enaknya soal-soalnya tuh nggak banyak soal cerita gitu loh. Jadi cuman emang bener-bener langsung dikasih inputnya teori. ini. Betul. Kalau HackerRank tuh capek baca soal ceritanya gue. Iya. Oke. Thank you so much, Ziz. Thank you yang lain juga udah datang, udah hadir. So, see you next week. Have a nice weekend. Jaga kesehatan ya. Thank you Mas. Bye. Thank you Mas Nika.